Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatul Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost capital. Untuk yang pertama, itu ada pengertian cost of capital, di mana cost of capital adalah menentukan besarnya biaya real atas penggunaan modal dari masing-masing sumber dana untuk selanjutnya menentukan biaya modal rata-rata dari keseluruhan dana yang digunakan di dalam perusahaan. Untuk selanjutnya ada perhitungan biaya modal. Perhitungan biaya penggunaan modal biasanya didasarkan atas perhitungan sesudah pajak. Biaya modal dapat dibagi dari dua sisi. Yang pertama dari pihak investor, di mana biaya modal merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan, merupakan pencerminan atau dipengaruhi oleh tingkat resiko yang dimiliki dan struktur modal serta faktor lain seperti manajemen. Yang kedua dari pihak perusahaan. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari investor. Next, itu ada cost of capital, itu berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, hutang jangka pendek, yang kedua hutang jangka panjang, saham preferen, laba yang ditahan, emisi saham biasa baru. Untuk selanjutnya ada biaya hutang jangka panjang atau obligasi. Nah, obligasi itu dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama dengan shortcut formula dan yang kedua dengan menggunakan net present value. Nah, untuk rumusnya itu sudah ada ya di PowerPoint, di mana KD sama dengan C plus F min P per N per P plus F bagi 2 kali 100%. Untuk rumus yang kedua bisa lihat di PowerPoint. Semisal tidak jelas bisa dilihat di buku ya. Di buku itu sudah ada. Untuk selanjutnya ada contoh soal dari obligasi, di mana PT ABC menjual 1 juta lembar obligasi 8,5% dengan nilai nominal 10.000 dengan harga sama dengan nilai nominalnya. Obligasi tersebut akan jatuh tempo 5 tahun. Apabila tarif pajak sebesar 40%, maka tentukan biaya hutang setelah pajak. Nah, untuk itu udah ada ya caranya di situ. Dimana untuk 850 itu didapat dari 10.000 kali 8,5%. Sehingga diperoleh biaya hutang setelah pajak KI 8,5%. Dalam kurung 1 min 0,40 sama dengan 5,1. Next ada lanjutannya, itu yang kedua. Nah, itu bisa dilihat di buku ya contohnya. Kalian buka bukunya saja karena mungkin di sini kurang jelas. Selanjutnya ada biaya modal saham preferen. Nah, itu bisa didapat dengan rumus PO sama dengan DPS per KP, di mana bila ada flotation cost, maka biaya modal saham preferen diperhitungkan atas dasar kas bersih yang diterima, yaitu KP sama dengan DP dibagi P net, P kali net ya. Untuk contohnya itu bisa dilihat ya di slide, ada juga di buku, yaitu PT ABC menjual saham preferen kumulatif nominalnya 10.000 dengan harga 12.600. Dividen saham preferen setiap tahun diperkirakan sebesar 1.000. Dan untuk flotation cost setiap lembar saham itu Rp 100. Maka biaya modal saham preferennya adalah, untuk itu cara perhitungannya yaitu KP sama dengan 1.000 per 12.600 dikurangi 100 sama dengan 8,08%. Kenapa kita menggunakan rumus KP? Karena terdapat flotation cost. Oleh karena itu, karena pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, maka biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Next, ada biaya modal sendiri, di mana biaya modal sendiri adalah sebesar required rate of return investor saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan dua cara. Yang pertama, laba ditahan, dan yang kedua, mengeluarkan saham baru.
Nah, biaya laba ditahan pada prinsipnya akan lebih rendah daripada biaya modal saham baru karena penjualan saham baru biasanya ada flotation cost atau biaya emisi saham. Selanjutnya ada modal saham biasa. Modal saham biasa dapat dihitung dengan cara seperti di PowerPoint, yaitu KP sama dengan DI per PE 1 min C plus G, biaya penggunaan modal secara keseluruhan atau over cost of capital. Nah, untuk contohnya bisa dilihat ya, itu apabila kurang jelas dilihat saja lewat buku. Selanjutnya ada contoh lanjutan, yaitu weight cost of capital atau biaya modal teratar tertimbang tersebut akan berubah kalau ada perubahan struktur modal atau perubahan biaya masing-masing komponen modal tersebut. Selama struktur modal dan biaya modal masing-masing komponen modal tersebut masih dapat dipertahankan, WACOT tidak akan berubah. Next, itu soal selanjutnya. Terus apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya. Pengerjaannya di situ sudah ada dan caranya sudah ada. Saya tuh pengen menjelaskan tapi saya bingung bagaimana. Ini lanjutannya. Apabila kebutuhan dana lebih besar dari batas maksimum tersebut 519 juta, maka WACOT akan lebih besar pada dari 8,42%. Perusahaan membutuhkan lagi tambahan dana sebesar 100 juta. Nah, untuk contohnya bisa dilihat ya sendiri. Selanjutnya ada biaya modal laba ditahan. Ini seharusnya sebelum tadi biaya modal saham biasa, karena kelupaan jadi saya taruh di akhir. Untuk rumusnya dapat dihitung, yaitu PO sama dengan D per KP. Dalam kenyataannya, modal yang mengalami pertumbuhan dirasa lebih realistis karena bukanlah investor akan mengharapkan bahwa dividen akan harus meningkat dari tahun ke tahun, maka KE sama dengan D1 per PO plus G. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.